Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Wah, kita sudah masuk ke sesi 10, teman-teman. Nah, di sesi 10 ini saya akan menjelaskan mengenai masking. Ya. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kenapa kita harus belajar masking? Karena di dalam desain itu masking sangat penting sekali, teman-teman. Ya, untuk membuat supaya desain kita lebih keren, kurang lebih seperti itu ya. Dan teman-teman, biasanya masking ini dipakai untuk menghilangkan background tertentu atau mengambil gambar tertentu kurang lebih. Oke, kalau begitu langsung saja kita simak videonya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan masking dan cara kerjanya, memahami seperti apa, dan kira-kira maskingnya bisa seperti apa di dalam Inkscape tersebut ya, teman-teman. Oke, pertama kali teman-teman harus menyiapkan lembaran baru seperti biasa. Pastinya lembarannya landscape kurang lebih seperti itu ya. Oke, masking ini di sini kalau saya perhatikan itu ada dua jenis yang harus kita perhatikan. Jadi memang di awal teman-teman harus mengambil gambar bebas, gambar apa saja ya, yang kira-kira teman-teman tidak harus ngikutin saya, mau gambar pribadi juga boleh, teman-teman. Oke, di awal memang saya mencoba untuk mengambil gambar dulu. Nah, cara mengambil gambarnya sama seperti teman. Saya pilih import dulu. Saya ke menu file, pilih import, lalu teman-teman kira-kira ambil fotonya di mana. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman dipastikan harus menyiapkan fotonya kurang lebih seperti ini ya. Ini tidak perlu diutak-atik, biarkan saja. Ini standarisasi gambar import yang disediakan oleh si Inkscape. Kita langsung saja oke. Nah, teman-teman akan melihat kira-kira gambarnya seperti ini besarnya. Nah, teman-teman untuk mengecilkan seperti biasa ya, teman-teman. Ini boleh pertama layarnya diperkecil dulu. Bisa menekan Shift Min atau tekan Min saja juga bisa, kurang lebih seperti itu. Lalu teman-teman tinggal diperkecil dari sudutnya ya, kurang lebih seperti itu ya, aktifkan. Lalu baik dari manapun sudutnya ya, tinggal ditarik aja ke bawah, kurang lebih. Boleh menekan Alt ya dengan Shift atau Shift saja juga boleh, nggak masalah ya teman-teman ya. Tekan Shift saja lalu diperkecil, tempatkan kurang lebih di sini, lalu tekan angka 5 supaya langsung pas di tengah halaman, bukan tengah halaman, halamannya pas di screen kita dan terlihat semua kurang lebih seperti itu. Oke, saat ini teman-teman bisa melihat bahwa gambar kurang lebih sudah saya dapatkan seperti ini. Dan teman-teman untuk bekerja dengan masking, di sini ada dua perintah yang harus kita perhatikan. Kita dari menu objek, di sini ada dua pilihan, clip dan mask. Ini berbeda teman-teman fungsinya ya. Kurang lebih kalau yang pertama ini clip ini seperti cropping biasa ya. Jadi si gambar akan di cropping oleh bentuk shape, bentuk apapun, mau dari lingkaran, mau bentuknya menggunakan shape-nya pen tool, tetapi dia hanya bentuk saja ya, tidak membaca warna. Sedangkan kalau yang di bawah ini teman-teman, masking ini dia untuk membaca warna. Jadi masking ini membaca warna, dia membaca terang dan gelap. Prinsip kerjanya sebenarnya hampir sama dengan software Photoshop dan software Illustrator ya, kurang lebih. Jadi masking di dalam si Inkscape ini sama sistem kerjanya seperti di Illustrator kurang lebih ya, teman-teman. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Jadi di awal misalkan teman-teman ingin menulis di sini ya, misalkan di sini saya ketik, kira-kira saya ketik langsung aja ya, misalkan Museum Prajurit ya, Museum Prajurit, kurang lebih seperti itu ya. Oke, silakan diketik saja. Terus kemudian kalau teman-teman ingin melihat parameter dan sebagainya, klik di sini untuk teksnya. Seperti biasa ya. Terus kemudian teman-teman tinggal lihat kira-kira fontnya maunya apa. Ini salah satunya di sini. Tinggal diklik saja kira-kira maunya apa, tinggal digeser kira-kira apa. Oke. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman sukanya mana? Nah, kalau teman-teman nggak mau menggunakan parameter yang ada di sini, teman-teman juga bisa, ini saya close dulu, teman-teman diklik aja langsung di sini di toolsnya juga bisa, dan tinggal diketik di sini. Misalkan saya kepengen sudah kenal fontnya gitu ya, namanya apa, ketik aja. Misalkan agency, nah misalkan gini, agency BV. Oke,
seperti itu. Lalu teman-teman tinggal diperbesar kira-kira seperti apa fontnya. Ini saya coba perbesar ya, saya tekan plus, tekan tanda plus di keyboard seperti biasa, lalu saya geser ke bawah, kira-kira taruh di sini, terus kemudian saya perbesar teman-teman ya, saya perbesar teman-teman. Oke, menggunakan pakai kontrol ya, pakai kontrol saja. Terus kemudian saya tempatkan di sini. Kemudian saya nggak suka nih, bukan nggak suka, saya ingin merubah lagi, yaitu di sini ada lebih boldnya, tebal-tebal. Nah teman-teman seperti itu ya. Oke, kurang lebih caranya seperti itu teman-teman. Jadi ini teman-teman tinggal diaktifkan saja kurang lebih. Kemudian teman-teman diaktifkan antara si gambar dan si tulisan, kurang lebih seperti itu, diaktifkan saja. Kemudian teman-teman ke menu objek, pilihnya adalah clip. Nah jadi nanti gambar yang di belakang akan masuk ke dalam teksnya, kurang lebih seperti itu. Nah terjadinya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman kalau sudah sampai di sini, kira-kira saya mau ini nih, mau ngelepas lagi bagaimana caranya. Nah teman-teman bisa ke objek lagi, clip, di sini ada namanya release, atau teman-teman boleh klik kanan lagi di sini. Ya di sini ada namanya kayak release clip, dia akan memecah kembali teman-teman. Ya, bisa diatur ya kurang lebih seperti itu. Oke, cara kerjanya seperti itu ya, diaktifkan dulu gambarnya, aktifkan juga teksnya sesuai kira-kira yang mau diambil yang mana. Kalau mau memang mau dilebarkan kembali ke atas atau pakai ini ya, dibesarin, kira-kira demikian, kira-kira begini ya, boleh. Lalu diaktifkan lagi gambarnya, kemudian diaktifkan juga si tulisannya. Teman boleh klik kanan teman-teman. Nah di sini ada set mask. Nah itu juga bisa, nggak masalah. Tapi kalau ada gradiennya, hati-hati teman-teman. Di sini kalau ada warna gradien atau warna terang gelap, karena di clip set mask ini dia ngebaca warna teman-teman ya. Nanti saya jelasin lagi. Oke, dan saya coba untuk pakai objek pilihnya, terus kemudian clipping mask. Ini cropping biasa teman-teman. Nah jadi seperti ini. Oke, kurang lebih cara kerjanya seperti itu untuk clip mask yang untuk cropping di Inkscape kurang lebih teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kira-kira misalkan saya kepengen menggunakan masking yang ada di sini, objek masking itu maksudnya bagaimana? Oke, saya coba untuk mengambil gambar kembali. Tapi saat ini daripada saya mengambil gambar lagi, saya mencoba untuk menduplikat saja yang ada di sini. Saya menggunakan Ctrl D, terus saya duplikat ke bawah, dan ini saya release teman-teman. Ya, saya release, saya kembalikan ke awal. Dan saat ini tulisannya saya mencoba untuk memberi warna gradien. Oke, memberi warna gradien, saya klik di sini juga boleh, atau teman-teman klik kanan di sini juga boleh, menggunakan namanya adalah fill and stroke, boleh, silahkan klik aja ya. Di sini boleh yang saya tunjuk di atas, atau yang diklik kanan pilihnya fill and stroke juga boleh. Oke, biarkan saja dia tampil di sini, terus kemudian saya menggunakan warna gradien ya, nah udah deh kayak gini teman-teman. Dan teman-teman hati-hati ketika kita bermain gradien di mana, di Inkscape ini, memang terkadang kalau digeser dia gradiennya diam di tempat ya. Itu sebenarnya bisa disetting teman-teman. Disettingnya bagaimana? Jadi kalau ini udah saya setting, jadi teman-teman bisa lari kemari. Nah, jadi kadang-kadang tuh kalau standarnya dari si Inkscape, kalau saya geser seperti ini, itu gradiennya hilang gitu ya. Jadi nggak ngikut si pola objek atau tulisannya. Nah teman-teman tuh settingnya di sini. Di sini klik aja ya. Terus kemudian setelah diklik nanti ada parameter. Nah di sini teman-teman di behavior. Terus di sini juga teman-teman bisa ngelihat ada namanya seperti ada interface juga ya, ada theme, ada grid dan sebagainya. Nah teman-teman bisa setting di sini sebenarnya ya, kurang lebih. Jadi teman-teman juga bisa melihat bahwa parameter-parameter yang ada di sini, objek-objek yang di sini, tools-toolsnya itu di settingnya di sini teman-teman. Nah ini saya geser ke bawah deh, saya geser ke bawah. Ini ada time-nya. Jadi si time ini juga bisa dirubah teman-teman. Ya nanti saya jelasin di sesi ini. Nah teman-teman dari sini kita bisa melihat bahwa parameter ada di sini. Kita pakainya transform ya, karena kita konsentrasi ingin merubah dari supaya gradient ngikuti pola objeknya kemanapun pergi, teman-teman harus ke transform dan dicentang di bagian ini ya. Kalau nggak dicentang transform gradient ini, kalau saya close ya, biasanya kalau saya geser teksnya tuh tidak ngikut si pola objeknya, nggak ngikut kurang lebih
Contohnya kayak gini, kalau saya buat lingkaran, terus saya kasih warna gradient, nah terus ya kemudian saya lingkaran saya geser, nah kayak gitu tuh ya, gradientnya ketinggalan gitu kan. Nah, supaya tidak ketinggalan bagaimana caranya? Tadi saya klik di sini teman-teman, terus kemudian di bagian behavior ada transform gradientnya diaktifkan, lalu di close. Nah sekarang ketika teman-teman geser, gradientnya sudah tetap. Cara kerja seperti itu. Kalau standarnya dari si Inkscape itu belum diaktifkan, makanya banyak yang bingung nih cara main gradientnya gimana. Itu dia teman. Oke, ini saya hapus dulu, lalu teman-teman diaktifkan di sini karena tadi kita konsentrasi menggunakan masking yang clip dan mask ya. Nah saat ini saya menggunakan yang mask, bukan yang clip. Kalau yang clip itu hanya cropping biasa, mengikuti bentuk pola teman-teman. Sedangkan kalau yang untuk yang mask, yang objek mask ini teman-teman, itu dia membaca warna. Nah itu dia, jadi gradient masking di sini ada dua teman-teman, ada masking crop objek sama masking membaca warna, jadi hampir sama seperti Photoshop kurang lebih. Oke teman-teman, setelah itu saya coba warnanya seperti ini, kok bisa transparan. Nah ketika kita bermain dengan Inkscape, memang standarnya dia selalu transparan teman-teman ya. Nah teman-teman harus aktifkan si gradientnya, dan jangan lupa aktifkan ini juga supaya memastikan kira-kira gradientnya arahnya seperti apa. Nah teman-teman bisa ngeliat kayak gini, ini saya tarik ke kanan, langsungnya ke kanan. Nah teman-teman bisa mengeklik di bagian titik yang awal atau yang akhir, silahkan. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada opacity. Opacity-nya tuh harus dinaikkan. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah harus dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Supaya benar-benar 100%. Kalau dia normalnya tuh transparan, jadi orang bingung gitu. Jadi harus di fullin. Nah kurang lebih seperti itu. Dan kemudian warnanya bisa dirubah. Nah, saya kepengen mengubah warna putih ya, teman-teman. Jadi sebelah kirinya hitam, sebelah kanannya putih. Kenapa demikian? Supaya teman-teman bisa tahu bahwa masking yang saya akan coba saat ini itu membaca warna. Itu hampir sama seperti di Illustrator juga sama, di Photoshop juga sama, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, ini saya geser ke sini, terus kemudian teman-teman bisa melihat bahwa di sini saya sudah rubah tulisannya menjadi warnanya hitam dan putih. Nah teman-teman tinggal diaktifkan saja objeknya, gambarnya maksudnya, lalu diaktifkan juga si tulisannya yang ada gradientnya. Kemudian teman-teman tinggal klik kanan, pilihnya set mask. Nah lihat teman-teman ya, saya ulangi, terjadinya kayak gini. Ingetin, prinsip dasar dari masking ini di sini adalah sama seperti di Photoshop dan Illustrator. Ketika dia bertemu dengan warna hitam, dia akan menghilang, dan ketika dia bertemu dengan warna putih, dia akan menampilkan. Ya nanti yang di sini akan hilang, di sini akan tampil ya. Saya aktifkan gambarnya, kemudian saya aktifkan si museumnya, tulisannya maksudnya. Kemudian klik kanan, pilihnya klik set mask. Atau teman-teman bisa ke menu objek, pilihnya adalah mask set. Selesai. Itu perbedaannya teman-teman. Memang ini benar-benar transparan teman-teman. Jadi ketika sampai di sini teman-teman bisa melihat perbedaan antar di atas. Kalau di atas kan full ya. Kemudian saya coba tempelkan di sini, transparan teman-teman. Nah, terus seolah-olah kayak ngeblend gitu ya. Itu dia teman-teman, perbedaan dari masking yang crop sama masking yang membaca warna. Teman-teman bisa melakukan, bisa berkarya dengan teknik ini. Ini sangat penting teman-teman. Dengan adanya masking, kita lebih desain kita tuh lebih keren dan lebih menarik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Simple, sederhana ya. Jadi ini kita menggunakan teks, tapi kalau teman-teman kepengen menggunakan masking dengan shape yang lain, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Misalkan contohnya seperti ini, saya duplikat lagi ke bawah ya teman-teman. Untuk yang atas deh saya duplikat deh ya, saya Ctrl D, kemudian saya geser ke bawah, kurang lebih seperti itu. Saya taruh di sini ya. Ini saya coba ungroup. Kenapa sih harus duplikat? Kenapa ngambil gambar aja ya? Silakan kalau ambil gambar. Tapi kalau saya sih mendingan yang ada saya duplikat, kemudian saya release. Selesai ya. Oke teman-teman. Jadi kalau misalkan saya ini kan pakai teks ya teman-teman. Ini saya hapus teksnya. Kalau pakai objek lain boleh nggak? Seperti bintang dan sebagainya. Boleh, nggak masalah teman-teman. Saya pakai bintang ya. Saya aktifkan di sini. Kemudian saya coba untuk aktifkan antara gambar dan si objeknya. Oke, kemudian teman-teman tinggal klik kanan, pilihnya max ya. Hati-hati, gambar dalamnya harus putih kalau mau ditampilin, kalau menggunakan set max, ingetin. Tapi kalau teman-teman menggunakan objek
clip set itu nggak peduli mau warnanya hitam, merah atau apa, dia ngikutin pola, mau ngikutin rangka. Nah jadi kayak gini teman-teman ya. Oke, kurang lebih. Nah teman-teman, kalau misalkan saya kepengen menggunakan contohnya, saya duplikat lagi ya, saya menggunakan pen tool bisa nggak Pak? Bisa. Oke, contohnya saya aktifkan lagi di sini, terus kemudian saya coba untuk release kembali, saya hapuskan lagi di sini. Terus saya kepengen misalkan ngambil bagian hanya poinnya saja menggunakan pen tool deh. Misalkan sini ada pen tool ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, misalkan saya kepengen ngambil di sini aja. Ini saya ambil gambar kasarnya aja ya teman-teman. Jadi tidak halus. Saya kepengen ngambil ini aja nih gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Misalkan hanya ngambil di sini saja. Nah, itu dia. Hanya poin-poinnya saja ya, kira-kira seperti itu ya. Ini saya ngambil lurus saja, ambil kasar aja, terus kemudian saya seperti ini. Jadi andai kata kita punya shape seperti ini, ada permintaan pengen sampai ini aja yang diambil nih, sudah bisa. Jadi kita sudah mencoba menggunakan teks shape standar udah, sekarang saat ini menggunakan pen tool. Nah teman-teman sama aja, diaktifkan dulu si objeknya, kemudian diaktifkan aktifkan gambar, lalu aktifkan shape-nya atau pen tool-nya. Karena saya ingin mengikuti pola, teman-teman harus ke objek, pilihnya adalah clip set. Nah, kalau teman-teman menggunakan masking, sekali lagi, berarti dia nggak boleh hitam. Nih ya, saya klik kanan, saya objek ya, klik kanan kalau pakai masking set ya. Karena nih prinsip dasar adalah membaca warna, hitam itu akan menghilangkan, putih itu akan menampilkan. Saat ini kondisinya hitam. Kalau ketika saya klik set, dia hilang teman-teman, karena hitam. Nah, lain ketika teman-teman aktifkan dia, si gambarnya diganti warna putih. Nah, baru saya aktifkan gambarnya dan shape-nya. Polanya saya aktifkan juga, kemudian teman-teman klik kanan, clipping mask, set mask ya, sama aja, itu akan kelihatan. Itu dia teman-teman, karena dia membaca warna. Nah tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan set mask, menggunakan pola aja, dan tidak terpengaruh dengan mau ngedit warna dan sebagainya, ya teman-teman harus menu objek, pilihnya set clip. Kurang lebih seperti itu. Simple ya, sederhana teman-teman ya. Itulah cara kerja menggunakan clip dan masking yang ada di Inkscape. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna, dan teman-teman bisa berkarya dan lebih menarik lagi ketika kalian ingin mendesain. Sekian dan terima kasih. Nah teman-teman, bagaimana di sesi ke-10 ini saya menjelaskan mengenai masking. Asik bukan? Nah sekarang teman-teman silakan berkreasi dengan teknik masking ini, dan kira-kira kita bisa buat apa, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materinya bermanfaat dan berguna. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe, dan aktifkan loncengnya juga supaya mendapatkan video terbaru dari saya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.